Oke, selamat sore menjelang malam di podcast kita yang ke-24 di Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Kawan dua pakai baju putih. Ada apa gerangan? Sehat-sehat Om. Alhamdulillah sehat. Lu sehat? Alhamdulillah. Ini episode pertama di tahun 2026. Iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman Ngebomers. Sehat selalu dan selalu stay tune di podcast Ngebomers. Oke, banyak edukasi yang banyak. Tahun 2026 akan lebih menarik lagi. Iya. Sangat menarik. Makanya jangan lupa subscribe, like, and share. Kali ini kita kedatangan siapa Om? Kita kedatangan tamu istimewa di tahun 2026. Jauh-jauh nih. Jauh-jauh dari Medan, mentor kami, sahabat kami, guru kami, ya kan? Beliau adalah seorang pengusaha, seorang entrepreneur di bidang logistik juga. Iya. Yang mengawali dari tahun 2016 kalau nggak salah. Iya. 2016 sampai dengan hari ini. Dan beliau istiqomah di Jalan Allah. Jalan Allah. Jadi berbisnis dengan di jalur Allah. Iya. Di jalur aturannya semuanya itu luar biasa. Mendekati sih, belum sempurna. Belum sempurna, tapi kan kesempurnaan milik Allah. Iya kan. Kitanya apa sih? Cuma makhluk. Daging aja sih. Butiran debu. Iya, kita cuma daging dan apa sih tulang gitu. Butiran debu sana putus. Oke, kita putih-putih, kita kompak putih-putih. Mudah-mudahan di tahun 2026 hati kita seputih baju kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambut aja, kita perkenalkan Om Haji Rega. Nih dari judulnya sudah ngeri banget Om. Kita ambil tema nih, seorang pengusaha muslim yang sukses di Jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri banget judulnya. Tapi sebelumnya enggak di jalur Allah. Memang. Lintas Timur. Iya. Berarti dulu mungkin dari 2016 ya, mungkin masih ya belum benar-benar jalanin syariat. Menjalani syariat kali ya, dengan bisnis yang konvensional segala macam. Coba Om ceritain ya, iya, bisnis ceritain salah dan benar sih yang versinya. Iya, betul. Om Julham nih ya. Siap. Dari Tapanuli Logistik. Om Julham ini dari PT Tapanuli Logistik, Taplok. Yes. Singkatannya Taplok ya. Iya. Coba Om, pengalamannya dibagi-bagi dong ke kita dan ke teman-teman Ngebomers. Udah nungguin dari tadi. Jadi kita pure juga tidak mau masuk ke jual belinya. Kita pure transportasinya. Jadi ketika kita ambil ke desa-desa, kemudian kita turunkan dulu kota per kota Om. Nanti turun di Kuala Simpang, Langsa, Lok Sukun sampai Banda Aceh. Begitu juga di tempat lainnya. Jadi itu dasarnya Tapanuli Logistik ini hadir. Cuma karena sebelumnya saya juga udah ada usaha yang cukup besar. Jadi dalam hal untuk mendapatkan modal dari si abang dan kebutuhan unit itu dari si Pak Le itu, saya sangat mudah mendapatkannya. Ya sebut saja namanya tadi Pak Le sama abang. Iya, kita sebut abang sama Pak Le lah. Sebutin aja namanya Mawar. Nama saya Mawar. Percayalah dengan basic usaha kita yang sebelumnya memang sudah tinggi. Sudah jalan ya. Ternyata sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Itu nanti dia tanya lebih detail. Batman. Jadi begitu kita berjalan, masalah-masalah mulai ada timbul. Oke. Kita lihat karyawan ada yang melakukan kecurangan, ada pencurian, terjadi beberapa insiden kecelakaan. Bahkan suatu saat kita pernah dalam satu hari itu di tempat yang berbeda kita terjadi 3 kali kecelakaan. Unit kita, bahkan ada satu yang sampai meninggal lah, nabrak. Ada korban MD. Jiwa. Korban jiwa. Jadi itu kita anggap biasa aja. Mungkin itu karena ya memang seperti itu kan, seperti itu kita masih menganggap biasa aja. Kemudian terjadi lagi kehilangan barang di tengah jalan, dirampok, bajing dan lain sebagainya. Itu
lumrah aja lah kita Iya. anggap, karena itu Bisnis adalah di sebuah transportasi ya. bisnis. Sebenarnya itu adalah Waktu itu tantangannya. masih ini bisnis saja, dinamikanya kan gitu ya Iya. dulu ya. Sampai suatu saat kita dapat proyek besar yang mengharuskan kita mengangkat hewan dari Pulau Buru ke ke Medan. Ke Medan. Nah, itu dengan nilai kurang lebih ya miliaran lah bisa dibilang. Oke. Miliar gitulah seperti itu. Hmm. Kemudian kita langsung ke sana. Kita langsung ke sana sampai saya yang turun langsung ke pulau itu. Kemudian saya yang ikut di persiapannya, surat-suratnya sampai kapalnya, bagaimana biar nyaman ternak ini, kita adakan diskusi dengan dokter hewan, menteri hewan dan sebagainya. Ikhtiar sebagai manusia itu kita buatlah biar Oke. walaupun Proyeknya lancar lah ya. kan harus diperlakukan dengan layak biar dia sehat. Qadarullah di perjalanan itu saya di kapal nih Om. Ikut di kapal. Ikut di kapal. Itu masih zaman mohon maaf nih, masih zaman jahiliyah tuh. Masih zaman belum ke jalur Allah nih. Belum bisa dibilang belum lah. Masih di fase menuju kali ya. Iya, itu di 2018 itu kerjaan ini. Kemudian saya bawanya itu, saya di kapal itu terjadilah badai Di tengah laut. Di tengah laut. Memang kalau di tengah laut itu tak berujung tak rapi, memang kita gini juga Om. Iya. Nggak ada ujung kan, nggak ada ujung. Akhirnya kita kena badai sekali menepi. Iya. Nah, tapi udah nggak goyang ini Pak. Ya wajar aja lah. Yang kedua lagi kena badai lagi menepi lagi. Itu sudah mulai ada yang mati. Nah, ternak ini mati karena dia nggak tahan atas goncangan itu kan. Mabok laut Stres. kali ya. Itu hewannya apa? Kerbau. Kerbau. Oh dari Pulau Buru tuh banyak kerbau ya. Untuk dibawa ke Medan. Karena itu pesanan orang yang kita bawa. Hanya transportnya aja Om? Atau Iya. termasuk pembeliannya? Bisa dibilang kalau purenya itu transportnya aja lah di naungan kapal logistik ini gitu lah. Jadi begitu kejadian seperti itu, yang kedua juga sudah mulai mati. Jadi tukang jagal Om di tengah laut. Potong buang, kadang udah buang aja jadi bangkai, nggak tahu lagi itu. Karena kita sudah mau gimana lagi gitu kan. Nggak mungkin juga dibiarkan di situ. Iya. Wah kerja tuh anak buah kapal itu pakai alat kerean itu angkat buang gitu lah. Jadi sampai 2, kemudian yang terakhir itu ketiga kali terjadi lagi badai itu. Saya ingat itu di malam Jumat. Itu terjadi juga. Cuma saya punya niat gini, ya Allah, kalau memang ini udah nggak rezekiku lagi, ya sudah, saya cuma sanggupnya di sini. Sampai di sini aja gitu. Karena melihat sudah banyak yang tumbang kan gitu. Saya nggak bayangkan itu hanya baru 1/4 perjalanan udah seperti itu. Sampai Sulawesi itu masih kurang lebih 1/4 perjalanan. Iyalah 1/4 dari Pulau Buru ke Sulawesi itu kan nggak jauh. Belum lagi sampai Medan. Itu masih 1/4. Laut masih melewati Laut Jawa kan. Jauh. Jadi sudah saya bilang sama Cap, kita di mana ini, dia sekitaran Pelabuhan Jeneponto, kata dia, saya udah nyerah, kita pinggir aja gitu. Maka dipinggirkanlah kapal itu, ngelaporlah karantina, semua secara administrasi penuhi. Ya sudah, kayak kurang lebih seminggu sampai 10 hari saya di situ untuk menuntaskan secara administrasi dan menjualkannya ke toke kerbau orang Toraja. Mereka lah yang ngambil ini. Iya. Dan dihitung-hitung kematian itu hampir 80 ekor. Dari 225. Sepertiga gitu. Sepertiga lewat mati. Jadi kita, ya miliaran juga lah Om, kerugian yang kita alami kurang lebih 2 gitulah. Jadi akhirnya kita rugi situ kan. Sampai di Medan juga kita beresin lagi secara permasalahannya semua, pokoknya kita kelarkan. Di situ dia bisnis taplok ini sudah gimana nih ya, saya mulai berpikir apa kok bisa seperti ini cobaannya, kok sampai mati 80 miliaran. Kemarin di-review lagi kecelakaan, lalu sampai meninggal.
Nah, ini belum ini Om, masih kita coba menganalisa apa ini. Habis itu nggak berapa lagi terbakar lagi mobil kita Om. Habis kejadian itu terbakar lagi mobil kita. Sudah ada muatannya kan? Sudah ada muatannya. Di daerah Medan juga? Iya, daerah Medan. Kepemilikannya punya plat putih, plat merah ada di barangnya. Situ. Barangnya. Kita dituntut lagi Om, bagaimana penyelesaiannya ini. Di sini dia titik awalnya mulai ngerti mana yang jahiliyah, mana yang enggak jahiliyah ini kan. Di sini titik awalnya. Jadi kebetulan yang aparat coklat yang menangani masalah ini kebetulan ternyata orang kampung saya, warga Siregar pula kan. Istilahnya abang-abangan lah, gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu. Kita tercetus sama dia, nanti dirimu banyak ada ribanya. Apa nih barang riba ini ya? Kita kan nggak buat ya. Maka juga sih bilangnya masa umat Islam baru dengar itu yang apa gitu kan. Tapi itulah saya gitu kan. Lebih baik terlambat daripada enggak ya. Kemudian dijelaskan riba ini. Tapi yang ada dua poin yang paling mengena pada saya ketika dengan diskusi riba itu sama dia. Setelah jelas riba itu haram, poin yang paling saya ingat itu adalah yang pertama itu ketika orang pelaku riba itu mengajak orang Allah dan Rasulnya. Bukan musuh lagi tuh ya. Mengajak, berarti kita mengajak. Nantangin Allah dan Rasul. Iya. Poin yang kedua apa? Ternyata dari 70 sekian tingkatan dosa riba itu, yang paling terkecil ini Om. Dari 70 tingkatan itu, yang paling kecil nih. Seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Wah, riba itu ya. Riba itu. Dari 77 dosa riba. 70 dosa riba. 70 dosa riba yang paling rendah aja. Yang paling rendah itu ada seperti berzina dengan ibu kandung. Seperti berzina dengan ibu kandung. Sudah bayangkan bagaimana orang yang enggak mama anak istri orang yang berzina kedapatan itu di kampung itu digotong, dibuang, dimaki, dihujat dan lain-lain. Dengan seperti ini. Dua poin itulah yang membuat saya harusnya akhirnya pulang dan berpikir gitu. Langsung open mind. Iya. Ternyata ini coba saya analisa tuh bisnis saya. Ini ternyata ini. Akhirnya ya kita harus melakukan yang terbaik dong untuk perusahaan kita. Perusahaan kita sebagai business owner yang terbaik dong untuk diri, karena kita tahu bahwa nggak selamanya juga hidup, akhirnya mati juga gitu. Siap nggak siap ya kumpul gitu. Bukan makan nggak makan kumpul. Siap nggak siap ya harus kumpul, nanti harus ditarik gitu. Akhirnya saya coba berpikir, kemudian melakukan perubahan pola bisnis. Di samping itu lagi untuk karyawan itu dulu karyawan kita hampir 80 perlahan. Habis sampai terakhir yang paling sedikit itu saya ingat itu 6 orang. Dari 80 ke 6 orang. Itu ke 6 orang. Dalam berapa tahun tuh? Iya, mulai 2016 sampai 2018, 19. 18 itu masih oke. 19 awal itu terus sampai 2021, 2020. Itulah. Tinggal 6. Dari 80. Dari 80. Dan bisnis yang sudah berjalan hilang. Ya hancur, pelan-pelan hancur. Impactnya sampai ke situ. Iya, sampai saya di ujung itu sudah nggak sanggup lagi untuk menggaji mereka. Saya dari 6 orang itu. Iya, udah hampir nggak sanggup lagi. Yang ada hanya tinggal mobil yang 2 ada dulu CDD kita gitu. Bubar gitu. Udah bubar aja, saya nggak sanggup lagi. Saya mau jual ini semua. Nanti saya nggak, karena untuk operasional aja berat gitu. Iya. Ya nggak apa-apa ya, ini pengalaman aja. Yes, maaf cakap aja. Saya itu Om pernah saking jatuhnya itu untuk perumahan saya nggak bisa ngasih di zaman itu untuk memberikan nafkah aja. Rumah itu saya nggak sanggup. Untungnya alhamdulillah istri yang kuat ini ternyata ada simpanan dan ada keahlian lain. Kalau istrinya menuntut dia, udah gelap saya. Iya. Tapi karena istri yang alhamdulillah namanya marganya
aja Lubis, Om. Luar biasa. Warga Lubis luar biasa. Aku mau Lubis. Aku mau 2. Akhirnya kita rubah semua. Mereka bilang nggak sanggup lagi. Oh, sampai nangis-nangisan tuh karyawan itu. Tahu lah cewek apalagi. Bapak, kami udah betah di sini, kami nyaman di sini. Masalah nyaman, ada duit, mau bayar. Saya bilang gitu kan. Oh, enggak lah Pak. Ya akhirnya qadarullah, udahlah. Saya coba jual unit saya yang tinggal 2 ini. Kemudian yang pasarannya itu kalau nggak salah di zaman itu 500 juta, lakunya cuma 300 juta. Ada duitnya, saya bilang ada sini, ya udah Bapak nih. Dari sinilah alhamdulillah yang duit 300 inilah saya mulai membangun bisnis itu sesuai dengan hukum Allah. Apa contoh-contohnya? Yang dulu ada Pak Le, sekarang ada rental. Yang dulu untuk operasional itu ada si Abang. Yang lainnya kita pakai jaringan. Misalnya saya agak tunda dulu pembayarannya sama teman-teman. Jaringan itu dimaksimalkan. Jadi dengan memaksimalkan jaringan dan duit yang ada sama kita, akhirnya itu bisa berjalan. Alhamdulillah perlahan. Jadi 6 itu sekarang kita karyawan kita sampai hari ini kurang lebih 30 lagi bangkit. Metamorfosa ya. Iya, seperti itu. Kalau kita pakai logika keuntungan sama si Abang ini sebenarnya agak-agak jadi rahasia Allah sih. Misalnya seperti ini. Kalau bunga bank itu misalnya hanya 2% atau 1%, rata-rata 1,5 lah, 1,5%. Kalau dari 1 miliar itu 15 juta. Iya. Sementara kerjaan itu dengan duit 1 miliar itu kan berapa banyak pekerjaan dan berapa besar keuntungan itu. Itu kali-kali matematikanya. Itu di atas kertas. Pada akhirnya. Di atas kertas cash flow kita. Tapi kan matematikanya beda. Sama Allah. Akhirnya Allah tarik, cabut nikmat rezeki itu. Kun fayakun. Contohnya itu. Mobil kebakar. Menabrak orang. Dicuri karyawan. Itu dampak terbesar ya. Karena itulah cara Allah mau mengambil yang tidak hak kita itu. Itu kadang-kadang yang kita. Tapi kenapa awalnya dikasih sama Allah ya? Ini kalau masalah Allah ini sangat lain babnya. Karena kalau wewenang Allah itu kita tidak boleh campuri. Kita harus bisa membedakan mana yang wilayah kita, mana yang wilayah Allah. Berarti itu kan cobaan ya, ujian ya. Dia ada ujian, ada azab. Kalau kita melakukan sesuatu itu sesuai hukum Allah, kemudian Allah buat yang tidak baik menurut kita, tapi menurut kita ya, kalau menurut Allah itulah yang terbaik. Itu namanya cobaan, ujian. Kalau azab itu udah kita melakukannya salah, kita kena seperti hambatan atau kena kecelakaan, itu azab. Oke, perbedaannya itu. Jadi kalau misalnya, tapi tetap dia kejadiannya itu, tapi membedakannya itu adalah perbuatan kita yang sebelumnya. Makanya yang perbuatan kita ini sama kayak cerita kita rezeki tadi loh. Hukum karma berarti ya. Nah, kalau hukum karma kayak nggak ada sih dalam Islam. Tapi setidaknya seperti yang kita diskusikan sebelum ini bahwa rezeki itu seperti ini dia bentuknya. Itulah yang akan kita tuju dan dia tidak salah alamat. Kita tinggal milih nih apakah jalan yang benar atau yang salah. Tetap kita dapatkan ini, hadiah ini akan kita dapatkan. Cuma hadiah ini bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Tergantung apa? Tergantung jalannya. Tergantung dari mana kita ambil. Jalannya Jalinsum, lintas Sumatera, atau jalan ilahi bro. Jalan syariat kan yang berbeda. Jalan ilahi mati. Jalan syariat maksudnya. Ya gitu sih, kira-kira gambaran apa yang mestinya. Oke. Sampai sekarang apa yang Om rasakan nih? Paling besar dampaknya zaman dulu sama yang sekarang Om Haji jalanin nih. Kan impactnya itu udah ada, dampaknya tadi udah ada. Nah sekarang yang Om rasakan nih dampak dari tadi dampak negatif ada. Nah sekarang dampak positif. Tenang kah, bahagia kah, tenang kah, istri sayang kah. Project ini emang nggak masuk syariat gue nih, gue lepas aja. Gue yakin Allah ngasih lagi nih. Jadi kalau diambil dari pertama impact-nya terhadap pribadi saya. Yang pertama itu tentu jauh lebih tenang. Positifnya ya? Oh, jauh lebih tenang. Itu impact positif. Ya karena apa? Kita sudah memang
terus memaksimalkan bersandar diri kepada Allah. Terus apa yang terjadi, apa yang terbaik. Tapi terus kita membuat strategi-strategi yang tujuan apa? Untuk Allah juga. Makanya kita harus sadari bahwa tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi kita sebagai owner ini hanya tugasnya beribadah. Apa amanahnya? Dikasih perusahaan. Ajari itu anak-anak. Kelola itu karyawan. Yang karyawan apa? Amanahnya menjadi karyawan yang baik. Nah, kemudian yang jadi supir. Jadi semua itu mempunyai hal yang positif menuju jannahnya Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan setiap orang itu memang menuju jannah dan menjadi orang yang soleh dan soleha. Gitu. Jadi itu dia. Pimpinan juga tuh punya tanggung jawab penuh sama karyawannya. Selain sama keluarga, dia punya tanggung jawab penuh sama karyawan dalam hal agama sebenarnya. Jadi kalau memang si owner ini nggak ngajak atau ngasih tahu, salah juga dari sisi agama ya. Ya karena sebenarnya walaupun dakwah cuman itu dia kan kewajiban. Iya. Dakwah itu sebuah kewajiban. Sama si Om, ketika Om tidak misalnya si Om Imam yang punya salah satu bisnis orang ini kan tidak mengajari kewajiban untuk melakukan jalan Allah untuk lebih baik. Nah itu jadi persoalan. Sama dosanya misalnya kayak meninggalkan kewajiban yang lain. Misalnya meninggalkan sholat kan sama-sama wajib. Iya. Nah dakwah wajib. Cari nafkah wajib. Sholat wajib. Menuntut ilmu wajib. Nah ini aja semua wajib. Jadi kewajiban-kewajiban ini yang kadang orang menganggap bahwa kewajiban itu hanya sebatas sholat. Jadi kadang-kadang gini saya bilang Om. Jadi seolah-olah Allah itu hanya di atas sajadah gitu. Ya, contoh, kita contoh. Ini maaf kali sama ibu-ibu ini. Kira-kira kalau ibu-ibu muslimah ini kalau sholat di masjid atau di musola atau setiap mau sholat dia tutup aurat nggak? Tutup. Harus. Harus. Wajib. Pertanyaannya, ketika dia selesai sholat itu dia buka nggak? Buka. Kalau kebanyakan dibuka. Banyak. Artinya sebenarnya dari perilaku seperti itu kita menganggap bahwa Allah itu hanya di musola, ada di masjid. Seolah-olah hukum Allah itu tidak berlaku di ruangan ini, tidak berlaku di kamar mandi, tidak berlaku di mana, di mall semua. Seharusnya kita sebagai itu harus muslim ya, menjadi muslim yang kafah begitu. Jadi ketenangan jiwa kalau dari yang pertama yang saya dapatkan. Kemudian untuk keluarga itu luar biasa. Sama istri itu makin besar. Karena kita harus satu frekuensi menghadapi badai ini. Bayangkan aja berapa miliar kerugian itu yang harus kurang lebih terakhir itu paling tinggi pinjaman saya 5M. Alhamdulillah sampai saat ini di mulai 2021 hijrah totalnya 800-an lagi sih. Alhamdulillah Allah mudahkan. Itu dibayar dengan kerjaan. Iya dong Om, nggak mulut dong. Jadi gini. Dibayar dengan uang dari mana? Kerja. Kan ada kan hutang, dia ngutang karena udah jatuh tempo dia belum megang duit, dia berhutang lagi. Iya. Ya kan? Nutup hutang dengan hutang. Iya. Aja kan teman-teman juga ngejalanin itu kan. Iya. Gak bakal selesai kalau gitu. Kalau itu gini dia, dari lubang tutup paret. Dari paret tutup empang, dari empang tutup sungai, dari sungai tutup laut, akhirnya ke laut. Iya pasti makin besar loh, itu dipastikan. Makanya harus sholat. Makanya ketika udah makin mesra harus kompak sama istri, ibadah-ibadahnya perkuat. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak saya Om dulu. Kalau saya ingat waktu saya masa jahiliyah itu. Rata-rata kayaknya 1 kali sebulan itu wajib ke rumah sakit, ganti-gantian namanya. Itu saya rasakan. Kadang jam 2 malam harus larikan mereka ke rumah sakit yang ada aja sakitnya. Itu yang untuk dan setelah nanti hijrah itu mudah-mudahan ya Om ya sangat dijauhkan. Kemudian untuk perusahaan kita juga yang saya rasakan itu semakin dekat sama karyawan, semakin tervisi perusahaan. Nah, jadi sama karyawan ini pun kita kelola, kita buat pengajian yang kajiannya untuk mengajak berpikir untuk apa. Kita bilang sama ustadznya, Ustadz saya pengen karyawan saya ini
yang terlibat di lapangan logistik ini hidup alarmnya. Alarm apa? Setiap dia berlaku sesuatu, dia bertanya, ini dibuatkan Allah atau tidak? Ini dibuat, jadi itu tujuan saya, Ustaz. Oh, jadi di Taplok sendiri ada pengajian. Iya, kita pengajian. Jadi kita setiap satu sekali seminggu itu ada memang ya kita buat lah. Undang Ustadz lah ya. Memang udah 2-3 tahun sih sudah berjalan itu. Ya kita berharap mereka sadar. Apalagi kalau kita cerita karyawan ini, yang terakhir ini yang coba saya renungi itu soal supir. Ternyata supir ini termasuk orang-orang yang diberkahi kalau mereka sadar. Kenapa? Karena supir ini kan safar dia, perjalanan. Orang yang perjalanan ini kan musafir. Orang-orang musafir ini kan orang-orang spesialis. Salah satu orang yang sangat kita boleh mintakan doa. Sering dijabah lah ya. Cuma itu yang aku bilang, supir-supir kita ini yang harus lebih dikuatkan pemahamannya. Biar apa? Dia cukup lebih kuat syaratnya. Syaratnya apa? Dia menjadi orang yang soleh. Bayangkan aja seorang supir yang soleh dalam perjalanan seorang musafir. Sedangkan musafir yang biasa aja tidak cerita soleh itu Allah bilang kan dia orang-orang yang harus dimuliakan. Bayangkan aja ketika memang dia menjadi orang soleh. Wah, abang gak double-double. Ini yang orang-orang ekspedisi ini kadang melupakan itu ya. Iya, saya pun baru berapa bulan ini sih Om. Iya, saya berpikir ini karena terus terang termasuk orang yang paling ribet mengajarinya kan mereka Om. Iya. Kalau saya ya, entah si Om. Woi. Nggak tahu juga. Woi bro, Jet Pak. Ya kan jauh banget. BCJ deh kan ada ikutin. Langsung Jet aja deh kan. Nah gitu nih. Jadi salah satu yang saya rasakannya di situ di pribadi itu, di keluarga, di perusahaan. Ya, dan secara umum alhamdulillah pelan-pelan Allah mungkin muliakan kita, artinya bermanfaat bagi tetangga-tetangga. Kalau ini nih ada proyek nih, saya panggil tetangga, walaupun angkat barang, walaupun tukang tulis, walaupun ya itu. Seperti itu sih. Akhirnya tersadar itu ya. Iya. Ternyata setelah jauh dari riba, si abang, si Pak Le, si Bule, si Bude, langsung aja Pak Le itu leasing, abang itu bang. Ada Bang Beni, ada Bang Bari, ada Bang Bica. Itu setelah jauh itu akhirnya menyadari, oh ternyata dipermudah sama Allah. Iya. Ya awalnya mungkin sulit ya. Oh sangat sulit. Awalnya sulit nggak sih? Sulit sekali. Awalnya Ya, sulit. bagaimana tidak sulit? Kita punya kebiasaan, contoh, sholat dulu. Ya ketika zaman jahiliyah itu, misalnya kayak saya itu di samping rumah saya itu hanya jaraknya 3 meter gang, itu masjid itu saya nggak dengar Om, sering nggak dengar Om. Nggak terdengar atau nggak? Emang nggak ada ajan? Ada, masa masjid nggak ada ajan? Ya kali kan, marmutnya kagak ajan. Itulah saking ditutupnya Allah Kuping itu itu. kuping. Padahal cuman beda 3 meter dari rumah. Ya udah, rumah saya gang 3 meter masjid. Nggak kedengeran tuh suara. Ya nggak, maksudnya lebih banyak nggak kedengarannya. Buktinya kita Lu di kamar kali, Om, di kamar pakai peredam. kayak gini. Iya. Itu sudah jalan. Iya. Bukan nggak mau dengar, hati kita masih ketutup di situ. Hati kita masih ketutup. Dengar sih dengar, cuma apa sih kadang-kadang kan gitu ya. Ntar sampai besok nggak sholat. Itu tuh kalau ngelawan males itu tuh apa bang? Yang bisa. Emang kalau kata bocah ya anak gua, dibiasakan aja dulu ya. Dibiasakan nanti jadi terbiasa. Dipaksakan nanti jadi terbiasa, maksudnya gitu. Kata-kata paksa itulah yang harus dipahami, memang hidayah itu harus dikejar. Iya. Cocok. Itu dia. Cocok. Hidayah itu nggak datang loh. Mana ada Ya. yang tunggu? Siapa yang mau datang? Iya. Sampean siapa? Pernah kan? Kita juga diskusi di sebelumnya, ya, bahwa hidayah itu harus dijemput. Iya dong. Hidayah itu nggak datang tiba-tiba, bro. Nah, Hidayah itu harus dijemput. Pertama, ya kan? Ya kita harus belajar. Harus belajar dari orang, harus belajar dari medsos, harus belajar dari mana, bahwa ya seperti kita belajar loh. Kita majlis taklim nih. Betul nggak Om? iya. Ya, ternyata pembelajaran dari Om Regar nih. Ya kan berarti
War nanti lu pulang gitu kan, Iya. langsung sarung saya mana? Sajadah saya mana? Amin. Tidak pahala. Amin, amin, Tidak amin. pahala dia. Iya Oh, kan? iya. Berarti kan kita mengejar hidayah. Kita Hmm. jemput hidayah kan gitu. Enggak ada tiba-tiba tuh kita habis merenung langsung kita sholat sampai terusnya itu yang semua ustadz itu nggak pernah berbicara seperti itu. Hidayah itu dijemput. Hidayah itu dijemput seperti menjemput cinta kita, Pak. Iya. Dan hati-hati, kadang-kadang nggak selalu datang tanda-tanda itu. Iya. Ketika misalnya hari ini kita ngobrol ini sebenarnya tanda-tanda sama Allah supaya kita saling mengingatkan, baik saya atau si Om, karena belum tentu besok ada lagi orang yang bicara, misalnya lah di podcast nggak semua kan mau bicarakan ini. Iya. Nggak semua. Ini kan apa? Siapa yang menentukan ini? Pada dasarnya kan Allah lah yang mengarahkan kita berjumpa. Iya. Kemudian saya datang dari Medan, kemudian ada kegiatan. Nah, ini kan semua rencana Allah. Jadi tanda-tanda ini juga perlu kiranya bagi kita semua, termasuk yang podcast ini, yang mendengar ini harus ditelaah betul-betul, karena ini kan informasi. Yap. Informasi, ketika sudah ada informasi itu terus ditelaah betul. Ada yang ngejalaninnya, ya itu satu pelajaran, pengalaman lah. Iya. Jadi pengalaman ada dua, Om. Pengalaman yang pernah ngejalanin, Iya. maksudnya ngejadiin perjalanan itu jadi pengalaman, atau hanya mendengar dan melihat. Iya. Nah, ini pengalaman yang kedua, mendengar dan melihat. Pengalaman jadi pembelajaran sih, ya kan? Jadi semua balik lagi sih. Nah, jadi itulah, balik lagi nih Om. Kapan mulai menyadari peran riba ini jadi masalah? Di tahun berapa itu? Ya itu di tahun, kalau mulai tahu masalahnya itu, analisa itu ya setelah mobil terbakar itu Tahun 2019. Nah, Awal 2021 ya. Yang tadi itu Pak mulai totalnya berpikir mau merubah mindset. Jadi Om, antara 2019 awal sampai 2021 pertengahan itu bulan 5 kalau nggak salah. Di situ masa galau-galaunya saya. Saya mau rasa hampir stroke, mau bunuh diri nggak berani. Karena bunuh diri dosa Om. Iya. Tapi masih takut dosa ya. Iya, itu dia. Jadi peran orang rumah tuh dampak banget ya. Makanya saya bilang Lubis luar biasa. Jadi Bagaimana dia tuh benar-benar support ya. Iya, support. Maaf cakap, Lisi Pak Le, Bang si Abang kalau dia pun anut. Yang lucunya itu ada cerita lucu debt collector yang pernah datang ke rumah. Jadi datang dia ke rumah, kemudian karena Boru Lubis ini juga udah lumayan pemahaman terhadap riba, dia diskusikan gini cerita dia. Habis itu yang debt collector diam aja. Lama-lama dibilangnya, gimana, paham kau? Iya Bu, tapi mohon maaf Bu, saya sebenarnya baru masuk Islam, katanya. Saya dengarnya Om, aduh ya mau ketawa saya. Tapi kan setidaknya yang debt collector yang baru masuk Islam ini kan dia udah nambah pemahaman lah. Besok resign gitu. Entahlah, nggak tahu. Setidaknya itu menjadi hal sebuah ketawa juga lah. Dakwah juga. Walaupun Jadi, awalnya niatnya si debt collector itu menagih utang, tapi malah dapat yang lebih besar ilmu. Itu hidayah dicari. Hidayah dijemput. Siapa nasabahnya? Oh, wah ini pas nih. Jemput hidayah. Jadi memang akhirnya semua debt collector, semua Pak Le dan perangkatnya, semua si Abang dan perangkatnya, kalau jumpa kita akhirnya kita mengajak mereka secara ahsan. Yang luar biasanya itu ternyata mereka sadar. Dan bukan kayak saya itu, sebagian besar ya, yang memang tahunya baru itu. Mereka sebenarnya banyak yang tahu juga. Cuma ketidaksiapan mereka terhadap makna rezeki. Kalau saya keluar nanti, terus saya bagaimana? Saya tahu itu salah, tapi inilah yang bisa saya buat dulu. Saya nggak berani kayak si Abang harus keluar langsung. Ya itu pilihan. Itu ketakutan. Awalnya punya rasa itu nggak? Oh pasti dong. Manusiawi.
Cuma di atas manusiawi kan ada pencipta manusia ini. Inilah yang tertinggi itu akhirnya kita memahami tauhid itu. Iya. Terus dia menciptakan itu semua Allah. Dia maha menguasai, dia maha segalanya. Terus kenapa kita harus bersandar diri kepada si A, si B, si C, si D? Bahkan kita nggak boleh diri dong bersandarkan diri kepada istri dan anak sebagainya. Memang harus ketergantungan itu kepada Allah sampai Rasul. Cuma kan untuk menuju situ perlu latihan. Dan setiap orang itu punya latihan dan arena yang berbeda. Yes. Tapi harus mulai. Jangan mengikuti was-was. Karena was-was itu adalah was-wasil khannas itu. Itu kerjaan setan itu. Menghembus-hembuskan kesangsian kepada kita. Awas lu nggak dapat kerjaan lu kalau pindah. Awas lu nggak makan. Awas bini lu kabur ntar, nuntut ini, ya kan. Awas lu bakalan ditinggalin anak, ya kan. Jadi ada pernah gue baca, Apa tuh? gue pernah baca dalam satu platform. Jadi lu takut nggak makan hari ini itu udah termasuk menyekutukan Allah. Oh iya si Sujiwo Tejo. Lu menghina. Iya, itu menghina Allah. Allah itu sudah jelas kok. Semua manusia, semua hambanya dikasih rezeki. Semua makhluknya hidup. Burung aja bisa dikasih makan, ya kan? Itu dikasih makan. Jadi itu tadi kembali lagi ke tauhidan kita. Memulai. Harus dimulai. Iya. Kapan lu mau mulai? Gue ngikutin. Segera. Karena itu sinetron. karena memang itu yang menjadi persoalan umat saat ini. Bagaimana sebenarnya banyak nggak yakin terhadap agama yang dianutnya. Karena kan Islam itu mengatur mulai kita bagaimana, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua aktivitas itu diatur. Bagaimana misalnya makan ada aturannya, masuk kamar mandi ada aturannya, kita berhubungan sosial, budaya, politik, ekonomi, Itu ada aturan. Diatur dalam Islam semua. Secara kumpul. Kalau nggak gitu nggak sempurna dong Islam, kan seperti itu. Iya. Cuma ketika kita mau ngobrol itu dengan kondisi sekarang secara global kan tidak menuju ke sana. Masalahnya umat Islam ini tidak menggunakan akalnya. Dia lebih pada suka bukan Islamnya, melihat fakta oknumnya. Hah? Bukan Islamnya. Oh iya dong, oknumnya. Oknum. Makanya kalau melihat Islam ini, kalau nengok oknumnya, bahaya kita. Iya bahaya. Cuma karena kita menggunakan akal dan belajarlah kita semakin termotivasi. Ya misalnya saya lah, kalau melihat faktanya, wah dia Islam, korupsi juga, dia Islam, dia melakukan yang dilanggar Allah. Kan enggak saya berislam. Cuma karena saya dikasih akal, kemudian saya mulai belajar, perlahan-lahan Allah buka tabir pengetahuan, perlahan-lahan. Kemudian dibuka beramal. Berarti banyak oknum di Islam nih. Kita juga masih oknum. Iya. Kita belum sohih gitu. Jadi yang gua tahu ya, tertingginya lu pasti kalau udah bener-bener taubat, lu kalau ngeliat sesuatu tuh positif, nggak pernah lu berpikir negatif. Lu kenapa dia orang itu jahat? Oh ternyata gini-gini, kemungkinan gini-gini, ya kan? Kalau udah tingkatannya udah taat banget loh. Jadi nggak ada pikiran dengki, iri segala macam tuh nggak ada. Kalau udah taat banget loh. Itu makanya Islam tuh simpel tapi nggak mudah banget sih kalau kita jalanin. Gitu. Saya Jaka. Saya Ustadz Imam. Oke, jadi banyak ini sih Om. Yang tadi ya. Tadi tertarik juga dengan salah satu kejadian yang besar. Om sudah hitung ya. Sekian M, untungnya sekian M, ya kan udah hitung tuh bahwa itu skalanya bisa saya lihat. Kerbau 210 dalam perjalanan sepertiga perjalanan, belum sepertiga malah. Belum sepertiga perjalanan udah mati 80 ekor. Bagi sampai Medan, lewat apalagi sama Medan. Kosong Om. Prediksi saya kosong. Kosong kan akan lebih besar ya. Iya. Nah itu mungkin sudah petunjuk Allah di saat Om udah mau mulai ke titik itu kali ya. Tiba-tiba di hari Jumat yang badai tadi kan, Om udah dikasih tunjuk gitu. Lu kalau misalnya ini gue kasih petunjuk lu harus stop nih. Nah itu ada nggak sih
apa ya, pemikiran-pemikiran itu datangnya tiba-tiba atau seperti apa tuh Om? Itu Iya. salah satu petunjuk Allah kan yang jarang-jarang orang diberikan itu gitu loh. Ya makanya malam itu saya cuma berpikir, ini sudah nggak layak kan, udah sampai 3 kali kan kena badai. Ya sudah, mungkin ini nggak rezeki saya. Saya cuma doanya saya mau jumpa anak dan istri. Saat Udah, itu ya. kalau iya cuma itu loh. Kalau ini udah untung rugi apa itu saya karena mati di sini. Sayang anak istri Iya, iya, gitu. iya. Jadi doa yang Iya. kuat di situ itu Om, Iya. dia doanya itu ya udah ya Allah, Tengah kalau laut nggak itu ada, ya kalau nggak ini rezeki saya di sini, saya masih mau jumpa anak dan istri saya. Udah. Nah, Iya. itulah dia dorongan itu. Dikabulkan tuh sama Allah. Dia udah Jadi tahu itu salah satu maksudnya dan- definisi juga ya. Definisi juga bahwa ini kesuksesan saya itu menjadi trigger itu kali ya. itu pengalaman yang dirasakan. Iya, jadi definisi sukses ya ini. Sukses apa? Sukses membuat keputusan. Iya dong. Ketenangan. Ya membuat keputusan dong, Bro. Ya, kalau misalnya saya di posisi Om Haji nih, wah jalanin. Kalau misalnya gue jual di mana segala macam kan gitu, jalanin. Ya, berarti Hampir ke daratan sebelah beli es, daging masukin ke es. Iya, daripada buang laut sayang bro, ya kan? iya itu kan mengambil keputusan kan pasti ada petunjuk dari Allah juga. Bang. Iya. Dikuatkan hatinya segala Iya. macam karena ya itu tadi udah jauh-jauh ya kan. 80 ekor bro. Iya. Berapa kalau satunya berapa? 15 juta aja kan kebun. Udah hitung lah. Ya pokoknya lo hitung deh bro, pokoknya lo hitung deh. Ya kan gitu. Ya jadi mau jadi untung besar nggak jadi untung kan. Nah, perbedaannya itu. Mau untung besar, Tapi untung. apakah ridho gitu kan? Iya. benar. Rela. Apakah rela? Luar biasa. Nih perbedaannya sekarang ini kan ini sudah di jalur syariah, di jalan Insya syariah, Allah. di jalan syariah ya Insya Om Allah. Regar nih. Berbisnis itu kan nggak hanya untung dan rugi, ya kan? Selain itu nggak hanya untung dan rugi, apa yang Om di dalam mindset Om itu? Selain Jadi untung dan rugi. sebenarnya kalau entrepreneur itu ataupun masyarakat ataupun umat Islam itu lebih khususnya sebagai pengusaha ngobrol ini, dia bukan soal untung rugi Om. Jadi kita ini soal halal haram. Itu dia. Karena- Gajinya gimana kalau? Iya. Jadi pengusaha itu bukan Di luar ekspektasi gue jawaban lo Om, serius. Selain untung rugi apa? halal haram. Itu dulu. Lu cara menggaji karyawan gimana kalau nggak untung? Iya. Iya kan gini Om. Yang dimaksud tidak berpikir untung rugi ini bukan kita tidak cari untung. Oke. Bukan. Cocok kalau gitu. Iya, iya. Tapi kita melakukan aktivitas itu untuk mengambil rezeki itu yang dikasih Allah itu cari Dengan cara yang halal. Oke. Nah, bukan dengan hal kan sudah ngobrol nih. Hmm. Ini rezeki udah pasti nih kata Om Iman nggak akan salah alamat. Mau bagaimanapun badai kiri kanan nggak pernah dia tuh pasti tahu dia Kalau kemana rezeki udah alamatnya. pasti lah. Kalau Nah ini jodoh dia udah pasti rezeki gitu itu. kan. Nah, kemudian kita mau mengambil ini, mengambil yang hadiah ini, ya itulah kita makanya harus sesuai hukum Allah halal, jangan ambil yang haram. Toh mau haram mau halal kan itu juga barangnya mau diambil. Iya. Rezeki itu sebenarnya nggak halal nggak haram, tergantung jalannya kita ngambil. Iya dong, yang dihukumi kan perbuatan, Perbuatannya. bukan bukan- barangnya, bukan materinya. barangnya. Kayak Oke. pisau. Iya, iya. Dia pisau itu kan dia kecuali yang diharamkan ya. Jadi gini, hukum asal benda itu semuanya itu mubah kecuali yang diharamkan. Nah, kayak babi dan lain sebagainya dalam Iya. Islam ya. Hmm. Yang menjadikan haram ini itu kan perbuatannya. Ketika pisau digunakan membunuh orang tanpa alasan yang jelas, kan jadi dosa. Tapi digunakan emak-emak itu di dapur membuat masak, jadi makanan kan enak. Iya. Jadi masak sama rezeki itu. Ini nih jatah kita nih itu rezeki itu kita mau ngambil. Iya mau kayak mana pun kita sepakat tidak kan Iya. bahwa tidak akan salah alamat nih. Iya, Tidak akan iya, oke. iya. Berarti kita mau ambil situ. Ya udah kita mau ke situ. Tinggal ada 2 jalan. Kita mau cara yang halal Apa yang atau cara yang haram. Iya kalau halal dia berkah, pahala bisa jadi pahala jariah juga. Sedangkan kalau tidak jalan yang benar dia dosa. Pertanyaannya- Dosa, tapi dapat rezekinya. Sama juga barang itu tetap dapat. Barang itu dapat walaupun jalan dari kiri atau kanan. Iya, 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 iya. Iya. Ada sama ceritanya Iya, nih.
Rezeki itu kan udah paten nih. Iya. Nah, Allah udah kasih nih rezeki lu nih. Iya. Tergantung lu mau lewat mana. Cara Iya. ngambilnya lewat mana? Berarti perbuatannya itu yang menjadi haram atau halal. Kalau rezeki udah ditakar, bro. Pasti. Sama Udah nggak iya kan, sama jenderal kita Allah Iya. Subhanahu wa taala. Itu udah ditakar, bro. Lu Iya. dapat segepok ya segepok gitu kan. Cuma caranya dari kanan apa kiri kan gitu ya? Iya. Ya Om ya. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaannya, kira-kira luar biasa nggak orang yang udah mengetahui ilmu ini, dia mengambil jalan yang tidak benar? Aneh itu sebagai umat. Tuh, udah Itu tahu. contoh kita. Baru tahu nih. Iya, baru tahu maksudnya. Itu. Maksudnya baru tahu sekarang. Seharusnya kita kan udah tahunya. Ya udah. Rezeki itu Cuma- kalau kalau salah. Cuma karena kebiasaan kita keseharian dan kondisi umat saat ini kan nggak paham ini. Jadi itu yang kenapa juga saya hadir di sini, mungkin ada bermanfaat yang kita bisa diskusikan. Ya itu dia itu, supaya lama-kelamaan umat Islam ini paham dan yakin bahwa ya cerita rezeki misalnya, coba tuh bayangkan antara cicak dengan nyamuk. Satu terbang, satu merayap. Tapi disuapi Allah tuh. Cicak. Oh. Bisa. Ya. Emang rezekinya cicak. Nah, itu contoh. Bayangkan bagaimana misalnya di hutan itu, bagaimana bagus-bagusnya tanaman itu dengan tanpa intervensi manusia, dengan tanaman yang di rumah misalnya, itu kan jauh lebih eksotis kan. Tanaman ya seperti itulah logika yang bagaimana kalau kita memang terus menyerahkan diri kepada Allah dengan memaksimalkan potensi yang dikasih beliau. Apa itu? Ada akal, ada mata, ada tangan, ada pikiran, ada semuanya. Sepakat, berarti bukan tidak mau untung, tapi caranya mencari untung itu dari jalan yang Benar. halal. Akhirnya bisa menggaji kalian dengan halal. Dan insya Allah sesuatu yang halal kita berikan ke orang itu akan menjadi jariah. Jariah. Gitu. Jangan dosa yang jariah, bro. Dosa jariah itu banyak. Wah. Betul. Dosa jariah kayak gini. Yang gua tangkap ya, itu jadi pemimpin. Itu karyawan tuh. Gak lu ingatin waktunya sholat. Terus lu kasih kerjaan. Masuk neraka nih. Lu udah masuk surga. Ditarik lagi sama dia. Lu kerja sama dia. Pas jam sholat, gue mesti dikasih kerjaan. Nah, bos gua tuh salahnya ya kan. Itu dosa jariah tuh. Yang lu sadarin. Enggak, dosa jariah tuh kita kasih kunci letter T, lu setoran sama gua. Kan itu nyolong tuh kan. Itu jariah setiap dapat motor, ya kan. dari kunci lu. Dari kunci gua itu jariah. Kan gitu. Nah, jadi sekarang gini. Prioritas Om kan udah jelas. Iya. Menjalankan Sesuai. usaha sesuai dengan Syariah. syariah. Ya kan? Iya. Perubahannya juga banyak gitu. Iya. Tapi perbandingannya Om dulu sama dengan sekarang setelah di jalan syariat gitu kan. Itu perbandingannya secara nominal. Kita nominal nih, boleh dong. Nominal. Cara nominal itu banyak gak gapnya? Oh banyak sekali Om. Lebih Kita- besar mana? Dulu proyek kita 10 miliar, 20 miliar, sekarang ya nggak sampai kayak dulu lah. Cuma dia duitnya nampak Om, nyata dia. Nah itu yang gua mau Kalau tahu, dulu bro. nggak nyata Om. Bahkan kalau maaf kali, kalau boleh saya sampaikan itu, saya kalau hitung-hitung mungkin duit saya kira-kira di luar itu kalau zaman jahiliyah dulu 1,5 miliar. Duit saya di luar sana yang nggak bisa ketarik gitu. Tapi udah nggak bisa diharap lagi. Sekarang ya alhamdulillah nggak sampai dulu omsetnya itu, tapi ada. Tapi enak gitu nggak. Mau makan-makan ngajak karyawan, keluarga ada. Bahkan udah ngumrohin lagi. Alhamdulillah tanggal 11 Januari ini kita umroh perdana. Jadi kita salah satu proyek kita di 2026 kita ngasih 2026 ini adalah memberikan reward. reward 3 orang setiap tahun kita coba yang terlibat di tapan logistik ini. Di 11 Januari ini kita mulai
Karena tanggal 19 Januari juga kita ulang tahun yang Kenapa ke-10. tanggal 11 Januari? Kayak lagu gini. 11 Januari ku tunggu. Sebenarnya karena jadwal travel. Iya, gitu sih. Oke. Karena itu yang kita rasakan secara nominal itu jauh dari dulu. Mungkin itulah yang dimaksudkan keberkahan itu. Apa tandanya suatu keberkahan itu yang bisa ditandai oleh mata kita, Om? Makanya semakin baiknya segala sesuatu. Itu adalah Itulah. pencapaian tertinggi dari Taplok Iya. dan alhamdulillah. ownernya. Iya. Setelah melepas riba, keberkahan ada dan akhirnya happy semua. Iya. Saya lihat juga beda kayak muka-muka kita. Iya. Muka kita. Dulu gue ngeliat dia jenggotnya nggak segini men. Enggak gini loh. Iya. Muka kita tuh kayak muka masalah. Kalau muka beliau kan bening gitu ya. Ada begitu. Indah, bahaya. Inilah yang bahaya. Umbang ini. Tahu nggak lu? Sanjungan. Iya. Pengalaman yang terpahit setelah rugi miliaran. Ya itu dia, Om. Enggak, operasional nggak ada duit, mau gaji karyawan, Iya. mau ngasih duit ke rumah juga nggak ada. Malu sama Itu salah satu trigger ya Om menjemput hidayah. Ya, makanya kita terus bertafakur sehingga di antara 2019 awal sampai 2021 itu akhirnya satu kata-kata dari hasil introspeksi diri itu gini dia, kita kan ngaji tuh bahwa apa yang di langit, apa yang di bumi beserta isinya itu kan milik Allah. Yes. Kemudian pertanyaannya, berarti kan semua yang diambil itu dari saya itu kan milik dia. Kenapa kita harus marah? Kan ngapain juga kalau dia mau ngasih itu. Namanya yang punya. Apa yang di langit dan di bumi. Itulah yang membuat kata-kata itulah yang pertama kali membuat saya bangkit. Oke. Dengerin teman-teman Bobos. Seperti itu. Apapun yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Hmm. Jadi kalau hilang di diri kamu, ya udah ikhlaskan. Iya. Pasti itu tidak baik buat Iya. kamu dari Allah. Iya. Bukan menurut versi kalian ini terbaik, enggak. Berarti belum baik di mata Allah. Mata Allah, Kan iya. gitu. Jadi jalan menuju ikhlas itu seperti itu. Tapi Kayak- susah dia ikhlas. Iya pernah kok gue ngerasain. Gue udah yakin 99% kerjaan ini bakalan gagal. Oke. Ya kan? Ternyata ya Allah mungkin nggak ngasih. Lu kalau ngerjain ini lu bakalan ribet lu mam, ya kan? Ternyata dikasih diganti kerjaannya, Dan ya kan? yang lain. Ternyata yang simpel dan duitnya lumayan juga, ya kan? Alhamdulillah. Dengan yang sama nominalnya, tapi lebih simpel. Nah kayak gitu-gitu sih yang gue pikir ini salah satu rezeki dari dia kan. Ini dia. Seharusnya Om Imam ini udah banyak ini tanda-tanda ini. Sudah. Tinggal ngeklikkannya aja nih. Ya. Jadi Eh. sebenarnya remote itu sudah dipegang. Oh, Iya. Cuma mencetnya itu salah mulu. Mencetnya apa? Warna merah matiin. Bukan pindah channel, Om. Ada channel ya? Iya. Mati Kan ya. udah pindah channel kanan dan channel kiri udah matiin. Ya udah, tandanya hilang. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin ini kan diperkuat lagi Iya. dengan diskusi-diskusi kita ini. Hmm. Mungkin saling menguatkan lah. Siap. Kita saling menguatkan, saling mendoakan. Gitu sih Om. Pesan buat pengusaha Om, pengusaha dan calon pengusaha nih ngebomers nih banyak banget nih. Ya. Kata kunci apa kata mutiara? Mutiara. Motivasi lah ya. Motivasi aja ya. Motivasi sama apa ya? Nasihat kali ya. Iya. Nasihat buat teman-teman ngebomers. Teman-teman ngebomers nih Om, mungkin ada ribuan ya. Ya, ya, Calon insya Allah. pengusaha dan bahkan sudah usaha. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Hmm. Ya ini general aja lah. Hmm. General aja mungkin kalau buat yang muslim seperti apa ya gitu, yang non seperti apa. Tapi intinya itu relate dengan pengalaman Om. Yang pertama itu sebelum memulai usaha itu, kalau entrepreneur muslim itu coba minta petunjuk sama Allah. Bagaimana minta petunjuknya? Misalnya banyak yang sholat tahajud, biar dinampakkannya secara nyata faktanya, oh ini loh Tahajud. yang cocok sama kau gitu. Jadi setelah ada gambaran itu nanti ada gambarannya, misalnya kayak saya dulu tapain logistik ini, oh ini datang terus nawari, oh saya itu ini cocok nih gitu. Kemudian analisa lah, biasa analisanya kan, secara analisa
kemudian beribadah dikuatkan, kemudian nanti udah dapat pilihannya kan kadang-kadang kita harus milih Om. Iya. Harus milih usaha A, B, C, D. Tapi yang jelas selesai dulu analisanya ya. Baru dibawa haji, dibawa Iya, sholat, analisanya dibawa kan effortnya, marginnya, Iya. permodalannya, Iya. kita analisa segala macam. Analisa dulu. Karena kita nggak bisa milih, ya Allah tolong pilihkan. Iya. Itu dengan tahajud dan istiqaroh. Iya. Terus baru nanti setelah terpilih Pasti ada tanda ya. ada, itu pasti. Pasti ada tanda ya. Pasti dong, nggak mungkin nggak kalau nggak Allah kasih petunjuk. Misalnya ada sama 3, orang-orang. tiba-tiba yang satu itu hubungin kita Itu nanti pengalamannya masing-masing. masing-masing. Ya. Tapi nggak mungkin. Kalau nggak, bagaimana Allah atau Al-Quran itu memberi petunjuk? Kalau nggak ada petunjuknya, ya harus ada dong. Ya bukan juga petunjuk yang gaib ya Om. Jangan ke sembarangan ya. Nyata senyata-nyatanya nanti gitu. Nah, tapi memang betul diminta gitu sama Allah. Karena kan Allah selalu bilang minta sama dia kan, minta aja. Oke. Ini buat teman-teman nih ya. Ya. Setelah itu, setelah terpilih, maka mengalir aja bisnisnya. Jangan terburu-buru, perlahan. Dan ingat, begitu nanti sudah berjalan, udah mulai profit, nanti kita punya rekening perusahaan, ini hati-hati, ada yang mengintip ini. Si abang. Mulai ngintip ini. Karena mereka mau bantu katanya. Ini high return nih gitu. Ini bagus ini. Ini high return. Bapak. Ini Ini bagus nih. putarannya. Ini kita bantu ya Pak. Padahal itu saya bilang jebakan Batman itu. Telepon kan. Pak, ada nih stand melon Pak. Bisa dipakai nih, ada 1 M, bunganya cuma 2% nih. Udah kita geget aja tuh. Karena itu teruslah, makanya terus bangun secara bertahap. Tahap itu kalau memang nanti ada tuh, udah cukup nih, kita nambah karyawan lagi, tambah, kita nambah aset, tambah, mengalir aja terus strategi, aksi, refleksi. Di luar itu banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena sebenarnya ini hanya sebuah bunga-bunga juga. Allah semua yang apanya. Tapi kan kita harus berlaku. Apa yang karena kita nggak tahu tuh di Lauh Mahfuz itu seperti apa. Apa kan kita nggak tahu. Karena nggak tahu itu kita, makanya kita cuma bisa berbuat dan meminta sama Allah, berserah diri sama Allah. Bangun strategi, aksi, tadi Refleksi. Kalau udah bangun strategi, udah selesai, kita kerjakan segala macam. Sisanya hasilnya kasih ke beliau. Nah, jadi bertawakal itu, berserah diri itu adalah sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelum, sedang, dan sesudah. Itu tiga milestone itu harus tawakal. Iya, makanya kita dalam melakukan sesuatu itu, sebelum melakukan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, dan setelah itu tetap berserah diri sama Allah. Tapi terus berjalan aja, proses saja. Apa pemberlakuan sifat-sifat yang bisa kita buat, sikap-sikapnya itu. Jadi bukan dulu berusaha dulu baru berserah diri, tidak. Sebelum kita melakukan itu harus berserah diri. Setelah dalam melakukan kita berserah diri. Setelah itu berserah diri. Makanya berserah diri itu atau mengingat Allah itu dalam setiap saat. Kalau kata orang-orang apa yang suka jauh lebih dalam memahami agama ini, sufi-sufi itu dalam hembusan nafas Tuhannya ada dirimu, dalam danikanya dirimu, dalam pandangan gerak gitu. Itu udah kayak anak muda sekarang kan. Iya, betul. Cintaku seluas lautan, bohong. Lautan nggak bertepi. Lautan bertepi ada daratan. Iya, makanya di tengah lautan tuh nggak bertepi, jauh masih gitu loh. Jadi yang benar tuh cintaku seperti rel kereta aja udah. Panjang gitu. Nyambung terus. Jadi kan pengusaha-pengusaha nanti setelah itu sudah berlaku pelan-pelan, maka ingatlah bahwa berusaha ini adalah untuk menggapai ridho Allah, bukan yang lain. Sehingga nanti akan terciptalah kenikmatan-kenikmatan dunia ini dikasih Allah, dan insya Allah juga akan sampai di akhirat juga kenikmatan itu. Kalau saya itu kadang-kadang dia minta doanya seperti itu, surga di dunia, surga di akhirat ya Allah berikan. Nah, kalau saya, karena saya juga apa salahnya kenikmatan di surga itu juga bisa merasakan kenikmatan di dunia ini. Oke. Tapi ya itu memang butuh perjuangan dan
ya berbagai cara lah kita buat untuk mengambil hati Allah. Karena kan persoalan salah satu sama Allah ini, kenapa syirik itu misalnya dosa yang paling besar itu? Karena sebenarnya Allah ini tercemburu. Allah itu kan cemburu, makanya syirik itu dosa besar. Dia nggak mau ada yang lain selain dia. Kalau ada di hatimu selain dia, ngapain? Ya iyalah. Wow, tinggal aja kau. Pertama, gue udah ciptain lu, gue kasih rezeki lu, ya kan, gue kasih hidup lu. Kalau hidup lu baik, itu nanti gue kasih tempat yang baik lagi di surga. Kalau kita sampai menduakan Allah, nggak tahu diri gitu. Dan manual booknya dikasih lagi. Al-Quran. Contohnya dikasih lagi. Iya, contohnya dikasih dengan hadis dan perilaku Nabi. Sebenarnya kalaulah kita coba telah gini lah seperti ini, udah sederhana petanya kan Om. Tinggal bagaimana melangkah kalian. Petanya udah jelas. Di manual booknya ada tingkah dan perilaku ada Rasulullah. Nah, kadang-kadang ada nih saudara gue juga ada gitu, temen gue yang dicontoh adalah, ya kan, perilaku Rasulullah apa sunnah Rasulullah yang 4 gitu kan. Itu kan bagian dari mencontoh juga. Iya. Itu bukan contoh, itu apa ada hadis. Iya, memang ada hadisnya, tapi jangan itu Nikah aja yang dicontoh hadisnya, bro. 4 istrimu, ya kan. Kalau nggak salah 1, udah. Iya, Cuman itu doang yang maksud gue itu, lu jangan contoh yang itu aja. boleh kalau sanggup boleh. Iya. Enggak, Contohlah yang lain, misalnya perilaku Rasul di saat Rasul sedang berdakwah, tiba-tiba dilemparin, mohon maaf, kotoran, Rasulullah itu hanya tersenyum dan beliau tidak marah. Itu kan luar biasa artinya. Gitu kan, itu juga perlu dicontoh. Lu cuma disentil aja, wow, gitu Jadi kan. kalau udah pengusaha itu seperti yang saya katakan udah menuju Allah itu, ya kita lihat contohnya layaknya para sahabat dulu kan ini. Misalnya Abdurrahman bin Auf, Yes. kebermanfaatan itu luar biasa. Dan bayangkan aja si Om Imam yang punya karyawan sini, ketika karyawannya itu memang orang-orang pilihan yang udah mau di jalan Allah, itu luar biasa. Keberkahan itu. Habis itu dia balik lagi ke rumah, ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, mendoakan lagi. Habis itu duit yang dipakainya itu untuk menyekolahkan anaknya, pintar anaknya, pengetahuan Untuk bersaudara. besok nanti. Wow, makanya multi level pahalanya itu luar biasa. Harus bangga juga. Harus bangga kita sebagai pengusaha. Iya, itu kalau lu jalan cari, tapi kalau yang jalannya biasa udah. Tadi gue bilang, karyawan lu nggak ngejalanin, lu salah juga. Ya kan kita sudah mengingatkan. Iya. Kita sudah mungkin Kalau paling tidak. mengingatkan, kalau enggak, Ya kan kita sudah mengingatkan di WA tuh. Salat Jumat. Closing salat Jumat. Gitu kan. Closing salat Jumat. Gitu. itu makanya besok pasangin toa. Iya, Jadi boleh. kalau pas jam sholat berhenti. Yes. Bisa itu bisa nanti bisa diagendakan ke tim DA. Jadi salah satu ada 3 juga kunci yang harus banyak kita lakoni. Yang pertama itu sabar. Yang Sabar. kedua sabar. Yang ketiga sabar. Tiga-tiga sabar. Iya, sabar. Sabar. Dan kayaknya waktunya sabar terus kita. Di rumah juga lu harus sabar. Ya, memang harus sabar. Lu nggak di rumah sabar, kelar gitu. Hidup gua kelar. Jadi memang menikmati situasi itu memang perlu latihan ya Om. Iya. Dengan berbagai persoalan. Apalagi kita di ekspedisi kargo ini kan dinamis sekali kan. Baik. Jadi kita menelik itu harus memang, kalau bahasa saya ke anak-anak itu belajar apa istilahnya ya? Belajar diam. Jangan langsung reaksioner. Itu perlu karena informasi ini kan berseliweran ke kita. Yes. Jadi belajar untuk diam itu sebentar aja. Yang penting jangan langsung jangan. Iya. Kita boleh mendengar. Iya, tapi kita harusnya jangan terlalu reaktif. Mendengar dulu. Kan ada beberapa sudut pandang yang harus kita terima. Misalnya nih kita di OPS, ada di tim yang lain kan. Kita nggak bisa terima satu masalah dari mereka. Ini masalah di sini gimana sih, baru kita bisa reaktif setelah mendengar.
Kecuali nanti setelah terlatih, kalau setelah terlatih nanti otomatis itu. Iya. Tapi pertama-tama itu anak-anak ini harus diajari untuk belajar diam dulu Om, dalam menyelesaikan sesuatu. Jangan Jangan langsung, memutuskan lagi emosi. iya itu ya pastilah. Itu sangat penting untuk melatih mereka itu dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi itu sih kalau untuk para pengusaha yang mau ataupun udah berjalan, tips-tipsnya seperti itu aja. Sabar. Sabar. Nah, Buat teman-teman Bombers, ini tadi daging semua nih ya. Hmm. Daging semua dari Om Haji nih. Ya, yang baik ya silahkan diterapkan. Ya saya kira tadi gak ada yang tidak baik. Baik semua. Nah karena durasi juga Om. Iya, siap, Nih. siap. Mau langsung ke bandara dia. Mau langsung ke bandara. Iya, Om. bandara. Takutnya ketinggalan pesawat. Ini juga udah 1 jam ya. Udah 60 menit. Waktunya kita akhiri. Ya, Terima kasih juga buat Om Haji ya. Sudah jauh-jauh dari Medan ke Jakarta untuk berbagi ilmu. Iya. Ya kan, berbagi pengalaman. Taplok ini salah satu perusahaan rekanan bisnis PC juga. Yes, Di Medan. betul di Medan. Dan Aceh. Jadi Dan penerusan Medan Aceh kita Ya. pakai Taplok. Ya kemarin juga waktu kita ada apa namanya CSR Oh iya. IPCN bantuan Peduli. ya IPCN Peduli. Oh, iya, iya. Itu kan ke Taplok juga kan. Iya. Nah, itu salah Poskonya di satu Taplok. Taplok ini salah satu apa namanya ya posko ya. Iya, Posko peduli bencana di Sumatera. Sumatera. Jadi kalau teman-teman ngebomers masih buka? Sampai saat ini kita udah close karena udah hampir 20 kontainer ya. Oh, udah close, sudah Ah, close. sudah Ya, close mungkin dulu sementara. nanti di kesempatan yang lain kalau misalnya dibuka lagi teman-teman ngurus bisa apa namanya japri kita ya. Iya. Japri Pengiriman kita gratis ya. pengiriman gratis ke Sumatera. Bisa juga handling kok teman-teman ekspedisi. Ya, bisa juga handling dari Medan ya Iya. Iya, ke remote area sampai ke Aceh. iya. Tapi kalau nggak mau repot ya Itu Udah sih, Iya, itu. iya. Iya. 5%. Kapan Siap. mau tutup? Siap. Oke, terima kasih Om Regar, Om Haji. Banyak insight yang sudah kita terima juga. Ya, siap. Saya kira ini daging semua dan ini gue juga merinding bro, gitu kan. Iya. Ternyata ya itu tadi impact dari riba itu besar banget dan ya kita nggak tahu nanti seperti apa, tapi yang tentunya paling kecil sama dengan lu berzina sama ibu. ya itu kan dosanya ya. Impactnya juga luar biasa tadi Om Regar juga sudah apa namanya menjabarkan segala macam. Ya Allah mudah-mudahan kita diberikan pintu hidayah. Ya, Amin. Setelah diberi hidayah ya kita beristiqomah. Amin. Ya itu ya Om, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Om Regar. Kita tutup podcast pertama di 2026 tapi episodenya 2024. Ya. Ya, siap. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan share. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Regar. Iya, terima kasih sama-sama. Yuk, sampai ketemu lagi di Ngabom. Ngobrol Ngabom. enak bareng. Om.